Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tommy Mandala Putra, NIM F1D1180006. Video ini dibuat untuk pemenuhan mata kuliah reklamasi dan pasca tambang dengan dosen pengampu Insinyur Gindo Tampu Bolon, MS. Yang mana tema atau pembahasan di video ini yaitu kriteria keberhasilan pasca tambang yang mana di lampiran 14 Permen atau Peraturan Menteri SDM nomor 07 tahun 2014. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, langsung saja sebelum memasuki kriteria keberhasilan pasca tambang, kita harus mengetahui dulu reklamasi, apa itu reklamasi dan apa itu pasca tambang. Pertama itu reklamasi. Kegiatan reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar lahan tersebut berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya, yang mana ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 07 tahun 2014. Selanjutnya, kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang merupakan kegiatan yang terencana, sistematis, berlanjut, serta setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan yang berfungsi memulihkan lingkungan alam, sosial, dan masyarakat lokal. Selanjutnya, yang mana pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang memegang 3 prinsip, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, yang kedua keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang ketiga yaitu konservasi mineral dan batu bara. Landasan dasar reklamasi dan pasca tambang pertama itu pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009, yaitu yang berbunyi setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Yang kedua yaitu pasal 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Pada slide selanjutnya itu tentang program pasca tambang, yang mana berlandaskan Permen ESDM nomor 7 tahun 2014, di mana program pasca tambang meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang. Kedua, pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pemeliharaan hasil reklamasi. Keempat, pemantauan. Kelima, organisasi. 6, kriteria keberhasilan pasca tambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan atau pemurnian, fasilitas penunjang, pemantauan, dan yang terakhir, rencana biaya pasca tambang. Baiklah, pada slide kelima ini dijelaskan tentang mana terlihat pada slide tentang kegiatan atau tahapan kegiatan reklamasi. Yang pertama bisa dilihat pembentukan, disposal, dan pengaturan permukaan. Kedua, pengangkutan topsoil oleh alat angkut. Ketiga, penghamparan topsoil. Keempat, penataan lahan oleh bulldozer. Kelima, yaitu pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi. Keenam, penanaman cover crop dan tanaman pioner untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Selanjutnya itu penisipan tanaman lokal. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu pemeliharaan dan pemantauan. Kriteria keberhasilan pasca tambang, yang mana dalam Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya, dan Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, lampiran ke-14 dijelaskan mengenai kriteria keberhasilan pasca tambang. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai kegiatan dan objek kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada pasca tambang. Kegiatan tersebut sesuai dengan rencana atau
yang telah dibuat dalam dokumen RPT atau Rencana Pasca Tambang. Rencana Pasca Tambang adalah sebuah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan terkait rencana yang akan dilakukan jika pertambangan sudah selesai. Tujuan dibuatnya Rencana Pasca Tambang atau RPT yaitu untuk memperkirakan, memperhitungkan, dan mengetahui perencanaan terhadap lahan bekas tambang setelah selesai dilakukannya penambangan, dan sebagai komitmen perusahaan dalam memperbaiki kondisi lingkungan pada lahan bekas tambang sehingga lahan tersebut bermanfaat sebagai peruntukannya. Nah, bisa dilihat di slide ini, kriteria keberhasilan pasca tambang itu ada 6 kriteria. Pertama yaitu reklamasi tapak bekas tambang, kedua reklamasi fasilitas pengolahan atau pemurnian, ketiga reklamasi fasilitas penunjang, keempat pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, kelima pemeliharaan, keenam pemantauan. Langsung saja dari 6 kriteria tersebut, langsung saja kita masuki kriteria pertama yaitu reklamasi tapak bekas tambang. Yang mana bisa dilihat di sini terdapat beberapa objek kegiatan dan standar keberhasilan rencana pasca tambang. Pertama yaitu pembongkaran fasilitas tambang. Yang mana standar keberhasilan rencana pasca tambangnya itu fasilitas tambang sudah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT atau rencana pasca tambang. Yang kedua itu reklamasi lahan bekas fasilitas tambang, ketiga pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, keempat reklamasi tambang permukaan baik pit dan waste dam. Yang kelima reklamasi lahan bekas kolam penginapan. Yang keenam pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia. Yang kedua itu kegiatan reklamasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, yang mana bisa dilihat objek kegiatannya. Pertama itu pembongkaran fasilitas pengolahan atau pemurnian, kedua reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan atau pemurnian, ketiga reklamasi lahan bekas kolam tiling dan upaya stabilitasnya, keempat reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang, kelima pemulihan tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu reklamasi fasilitas penunjang. Pada fasilitas penunjang yaitu reklamasi lahan bekas landfill, pembongkaran sisa bangunan transmisi listrik, pipa, pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan udara dan air, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya pembongkaran peralatan, mesin, serta tangki bahan bakar minyak dan pelumas. Yang kelima penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia. Selanjutnya reklamasi lahan bekas sarana transportasi, reklamasi lahan bangunan dan fondasi beton, dan yang terakhir pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya lainnya. Yang mana standar keberhasilan rencana pasca tambang ini sesuai dengan dokumen yang telah diajukan. Selanjutnya yaitu pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Kelima yaitu pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu pemantauan. Yang mana objek kegiatan pada pemantauan ini yaitu kualitas air permukaan, yang mana kualitas air telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana pasca tambang, kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kebisingan, dan kualitas air tanah, kualitas tanah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.